Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God Part 22. Di klan Burning Heaven, setelah menerima suara transmisi, para sekte sudah mengutus beberapa anggotanya untuk membantu klan Burning Heaven. Beberapa hari kemudian, hanya dengan beberapa hari saja, Yunce sudah pulih. Kekuatan mistiknya naik tingkat. Sekarang ini Yunce sedang di perjalanan menuju klan Burning Heaven. Sesampainya di sana, ia sudah disambut beberapa serangan dari Xiao Wuji Sekte Xiao. Sebagai salam perkenalan, dia menggempur serangan tanpa memberikan celah sedikit pun bagi Yunce. Wuji terus-terusan mengeluarkan serangkaian serangan. Dengan pandangan Yunce yang tertutup tornado di depannya, Wuji mengeluarkan Orb Heaven. Slash! Dengan refleks yang bagus, Yunce dapat menghindarinya. Tak mau tersudut lagi, Yunce melancarkan serangannya berupa Dash of the Ponic Wing. Itu menghantam Wuji hingga terlempar. Namun naasnya, Orb Heaven ikut terlempar juga. Yunce mengambilnya. Sekarang ini Orb Heaven sudah di tangan Yunce. Orb Heaven ini lumayan bagus. Bagaimana kalau kau merasakan juga? Kata Yunce. Yunce menyerang Wuji menggunakan Orb Heaven dirinya. Dia terbunuh senjatanya sendiri. Sekarang ini tinggal klan Burning Heaven untuk dibereskan. Setelah tewasnya Wuji, mereka mulai merasakan seolah-olah berdiri di kematiannya sendiri. Dan benar saja, satu persatu dari mereka terbantai di tangan Yunce. Lagi-lagi ia mengeluarkan Dash of the Ponic Wing untuk meluluhlantarkan mereka dan kediaman klan Burning Heaven. Beberapa saat klan Burning Heaven rata dengan tanah, hancur di porak-poranda, tak tersisa sedikit pun. Saat ini orang yang masih hidup di klan Burning Heaven hanya Juchen saja. Juchen yang sedang bertarung dengan Yunce, dia tak memberi perlawanan, hingga terkapar tak berdaya. Yunce mengampuni nyawa Juchen karena ingat pesan Dingxi. Karena urusannya sudah kelar, Yunce pun beranjak pergi. Di situ Juchen yang masih terus mengoceh gak jelas meminta bertarung ulang. Lalu Yiju tersadar. Dia memanggil Juchen untuk mendekat. Sebelum mengembuskan nafasnya, Wuji menyerahkan sebuah kunci. Itu akan mengarahkannya ke tempat rahasia terlarang. Jasmine sekedar mengingatkan. Dari pemahamannya, tak seharusnya Yunce membiarkan Juchen tetap hidup. Di masa depan ada kemungkinan dia akan mendapatkan kemampuan yang bisa membahayakannya. Tak berselang lama, Grandmaster Ling Tianyi dari Heavenly Sword Villa mendatangi klan Burning Heaven yang sudah musnah. Dia ini teman dekat Grandmaster Yiju. Setelah itu Grandmaster Ling Tianyi pergi. Scene berpindah ke ibu kota Bluewen. Saat ini Yunce sedang di perjalanan menuju kerajaan Bluewen. Tanpa diduga, suara menggema di langit. Pesan tersebut ditujukan kepada Yunce untuk menampakkan dirinya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan nama Suga. Ya, suara tersebut dari klan Master Ling Tianyi. Kini Yunce telah menghadap ke Ling Tianyi. Di situ Yunce memberikan penjelasan. Selama ribuan tahun terakhir, mereka selalu melakukan perbuatan tercela dan menindas banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kau di mana? Kenapa kau tidak menghukum atas nama Suga? Kata-katamu itu hanya lelucon bagiku, kata Yunce. Meskipun begitu, tindakannya tidak dibenarkan. Itu membuat Ling Tianyi semakin marah. Mereka berdua sudah siap dengan pedangnya. Pertarungan pun dimulai. Yunce menebaskan pedangnya. Dengan mudahnya, Ling Tianyi membalikkan serangan Yunce hingga mengenainya. Serangan tersebut membuat Yunce bersemangat lagi. Ia kembali menyerang. Walaupun Yunce mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu sangat mudah ditahan. Yunce kesusahan menghadapi Ling Tianyi. Dengan perbedaan kekuatan yang cukup jauh, saat ini Ling Tianyi menyerang. Yunce sudah siap menahannya. Kekuatan begitu besar ia rasakan. Tak kuat menahan serangan darinya, alhasil badan Yunce lepas dari genggamannya. Saat nyawanya di ujung tanduk, tiba-tiba Lin Jie menghentikan tindakan kakeknya dengan memasang badannya. Ia mengatakan bahwa Yunce adalah orang baik, tidak seperti dibayangkan. Dia tak bergerak kalau tidak ada yang memicunya dulu.
Lalu Yunce menepuk pundak Linji untuk tidak terlalu mengurusi masalahnya. Ia bisa mengatasi masalah ini. Pertempuran pun dimulai. Yunce mengaktifkan mode mengamuknya. Ledakan besar terjadi. Tekanan auranya begitu kuat. Sampai-sampai Lintiani menggunakan Heavenly Sword Domain. Tak ingin berlarut-larut dari tekanan Yunce, Lintiani melancarkan pedangnya. Di sini Yunce membentuk barrier pelindung. Saat pedangnya membentur pelindung Yunce, itu menyebabkan pelindungnya retak. Pada saat hancur, Yunce menghalau pedang tersebut. Lintiani melanjutkan serangan kedua. Saat serangannya akan mengenai Yunce, ada penghalang es yang melindungi Yunce. Tanpa disangka, King Yue datang. Lalu King Yue menyapa Grandmaster Lintiani. Di sini King Yue sebelumnya meminta maaf, sudah menyinggung telah ikut campur tangan dalam pertarungannya. Dia meminta pengampunan berharap untuk bisa melepaskan Yunce. Karena Yunce adalah suaminya, ia tidak bisa berdiam diri melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Dan sekali lagi Lintiani bersikeras menentang King Yue. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi, langsung saja King Yue mengeluarkan skillnya dan menyerang. Pertarungan mereka cukup sengit. Slash, tring, ting, boom. Karena Lintiani fokus melawan King Yue, ia melupakan keberadaan Yunce. Yaps, saat ini Yunce sudah di sampingnya, yang sudah siap melayangkan pedangnya. Namun, Lintiani masih bisa menahan serangan Yunce. Setelah tak berhasil memberikan luka, Yunce mundur menjaga jarak. Ia meminta King Yue untuk bekerja sama. King Yue menganggukkan kepalanya, mendengarkan instruksinya. Yunce menyerang duluan, disusul eksponik King Yue. Adu serangan pun akhirnya terjadi. Lintiani masih percaya diri mengatakan bahwa serangan apapun takkan bisa mengajukan domainnya. Kemudian Yunce mengaktifkan Dragon Soul Domain. Yang terjadi kepada Lintiani, badannya gemetaran berdekuk lutut. Dia merasa dibawa ke flashback zaman dulu. "Woi, jangan melamun, rasakan ini!" Teriakan Yunce menyadarkan Lintiani. Namun naasnya, serangan Yunce sudah mengenai bagian perutnya. Tak cukup sampai di situ saja, Yunce melanjutkan serangan kedua, Nest of the Phoenix. Serangan tersebut menyeret Lintiani menghantarkan dia ke tanah. Boom! Dengan begitu mereka berdua mengalahkan legenda Heavenly Sword Villa. Tak bisa dipungkiri, pertarungan cukup lama menguras energi Yunce. Ia pingsan di pelukan King Yue. Linji membopong kakeknya membawa pulang ke kediamannya. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya Sekte Xiao. Mereka ketar-ketir setelah mendapatkan laporan bahwa Yunce dan King Yue mengalahkan Lintiani. Agar Yunce tak membalaskan kejadian dulu, ketua sekte menginstruksikan anggotanya untuk menyiapkan harta berupa papel kristal maupun hadiah berharga dan lain sebagainya untuk dikirimkan malam ini juga. Yang lebih menyenangkan lagi, mereka menyiapkan 3 perempuan berumur 18 tahun untuk diserahkan kepada Yunce. Beberapa hari kemudian, di kediaman Blue Wen, saat ini Yunce sudah tersadar dari pingsannya. Di sampingnya ada King Yue yang selalu menjaga suaminya. Saat King Yue akan pergi, memberitahu orang-orang, Yunce memeluk King Yue dari belakang. Dengan berdalih merindukan sosoknya karena sudah lama tak jumpa. Pada saat King Yue lengah, Yunce hendak menciumnya. Sontak King Yue mendorongnya lalu pergi. Gak lama kemudian orang-orang berdatangan menjenguk Yunce. Mereka turut bahagia melihat Yunce baik-baik saja. Di sini Yunce menanyakan, apakah ada orang luar yang datang saat Yunce tak sadarkan diri? Kaisar menjawab, memang ada beberapa sekte yang datang berkunjung membawakan hadiah yang luar biasa, terutama Sekte Xiao. Mereka tidak hanya memberikan harta langka, tapi juga membawakan 3 gadis cantik. Tambahnya Suiruo. Oh, gadis ya, aku serahkan untuk Bibi Lisi saja. Terserah mau dijadikan pelayan atau apa kek, terserah Bibi aja, kata Yunce. Setelah keadaan sepi, tinggal beberapa orang penting bagi Yunce. Di situ Kaisar menawarkan anaknya untuk menjadi istrinya. Suiruo mukanya mulai memerah. Tanpa pikir panjang, di situ juga Yunce melamar Suiruo di depan orang-orang.
Dan Kaisa sudah memutuskan tanggal pernikahannya 2 bulan ke depan akan acara pernikahan. Sementara itu, di luar King Yue mendengar percakapan tersebut. Ia bergegas meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, sekarang sedang diadakan pesta pernikahan Yunce dengan Suiruo. Banyak sekte berdatangan memberikan selamat atas pernikahannya, dan istana Frozen Court diwakili King Yue, beberapa murid juga. Dengan wajah King Yue yang sedang cemburut, ia menyapa Yunce. Gak berselang lama, ada tamu dari kerajaan Phoenix Suci. Di sini mereka memperkenalkan dirinya. Ia bernama Fan Jichen, pangeran ke-13 dan bawahannya. Maksud kedatangan mereka membawakan undangan turnamen. Dan juga ada maksud lain. Kita lihat aja ya. Turnamen antar 7 kekaisaran Heavenly Mystic ke-39 yang diadakan di kekaisaran Phoenix Suci. Dan informasi tentang Primordial Proven Art yang akan muncul di kotanya. Sejarah mengatakan barang siapa mendapatkan benda tersebut, ia bisa mengguncang dunia dan muncul setiap 300 tahun sekali. Berdasarkan waktunya akan terbuka bertepatan pada turnamen diadakan. Barang siapa mendapatkan posisi 3 besar dalam turnamen, memiliki hak untuk menjelajahi Primordial Proven Art. Setelah menyampaikan informasi tersebut, mereka menunjukkan maksud lain, yaitu Yunce. Ada sesuatu yang sangat penting bersangkutan dengan sektenya, darah keturunan Phoenix di dalam tubuh Yunce. Dia ingin menguji Yunce, yang katanya kabar rumornya Yunce memiliki darah Phoenix tersebut, tersebar sampai ke Kekaisaran Phoenix. Si Chen ingin memastikan sendiri. Di sini Yunce tak senang dengan kedatangan mereka. Mereka merendah-rendahkan Yunce dan memanggilnya dengan sebutan spesies liar. Tak mempedulikan si Chen mengoceh, lalu Yunce bergegas meninggalkan tempat tersebut. "Mau kabur kemana kau?" kata si Chen yang sedang mengejar Yunce. Kemudian kita dibawa ke halaman Blue Wen. Ternyata Yunce sedang menggiring mereka. "Kau pikir aku penakut, ha? Aku hanya tidak mau noda darahmu mengotori ruangan pernikahanku." Mendengar perkataan seperti itu, si Chen begitu marah. Dia langsung menyerang Yunce dengan api Phoenix. Namun, serangannya tak berefek sedikit pun kepada Yunce. Kembali Yunce memprovokasi si Chen. Diikuti mengeluarkan api Phoenix miliknya. Begitu terkejutnya si Chen dan bawahannya terengah-engah melihat api Phoenix Yunce yang sangat murni. Mereka tak habis pikir dengan api Phoenix Yunce. Mereka masih terlena dengan api milik Yunce. Yunce tak membuang kesempatan, langsung ia melancarkan serangannya. Meskipun si Chen menyadari serangan Yunce, dia tak mampu menahan serangan begitu kuat. Boom! Di sini Yunce yang masih mengikuti si Chen terlempar, ia melanjutkan tebasan menyilang, mengakibatkan luka parah yang diderita si Chen. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.